kita juga ingin tahu respon keluarga beliau tersangkut dengan tugas dia sebagai pemimpin umat ini. Jadi kakak saya itu termasuk ada respon kurang setuju. Ya. Kurang setuju. Waktu itu saya masih belum sih jadi pemimpin umat, udah pindah ke Katolik. Lalu kakak saya itu marah-marah sama saya, serta abang ipar saya, serta abangnya lagi datangkan untuk ngomong sama saya. Jadi mereka marah-marah, tidak setuju untuk saya pindah ke agama Katolik. Tapi itu sudah menjadi keputusan saya menjadi Katolik. Lalu saya mendengarkan apa yang dikatakan kakak saya diam dulu sampai mereka bilang seperti ya nggak masalah dan agama yang baik atau Islam, itu memang fakta, memang kenyataan waktu dia ngomong sama saya. Tapi saya diam dulu, biarkan dulu mereka bicara. Nah, setelah mereka selesai bicara, baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu ini singkat saja, pastoral paroki kemarin pada waktu itu minta saya untuk menyiapkan surat bujang bahwa meyakinkan bahwa saya belum pernah menikah, baru pastor mau mendekati saya. Itulah saya pulang Pontianak dulu, pulang Pontianak, rencana saya meminta surat itu. Saya tidak mungkin ke Sampas, karena orang tua saya kan sudah tidak ada. Jadi saya tujuan saya kepada kakak saya. Setelah saya jelaskan seperti itu, masuk akal bagi kakak saya, dan dia bilang walaupun kita tidak satu agama, kita masih tetap satu darah, keluarga. Lalu dia membantu, dia suruh kepala dusun pada waktu itu di Pontianak, di Siantan. Lalu kepala dusun itu setuju bikin surat, capnya. Lalu saya dapat surat itu, beberapa hari setelah itu saya pulang ke rumah kampung, saya bersama laporan, dan saya dibaptis. Ya. Waktu itu. Dengan nama Victorius Budi Pawali. Jadilah beliau sebagai pemimpin umat yang hebat sekarang, sudah 13 tahun menjabat sebagai pemimpin umat Katolik. Dan puji Tuhan keluarganya pun terutama kakaknya itu menerima itu Pak ya. Sekarang sudah menerima keadaan beliau sebagai dari Islam pindah ke Katolik dan malahan menjadi pemimpin umat. Bisa Pak Melda ceritakan sedikit akhirnya sampai menjadi pemimpin umat? Lalu adalah seperti pemilihan. Jadi pas kebetulan pada waktu itu saya ikut sembahyang. Jadi ada orang yang di belakang saya menunjuk saya supaya saya yang jadi penerima. Jadi saya bilang saya belum sanggup karena pada waktu itu saya masih bekerja termasuk di luar kampung lah, itu belum menetap kerjaan saya di kampung. Jadi alasan saya belum siap, tapi ada orang tua yang bilang dan bilang saya coba dulu kata-kata seperti itulah yang membuat hati saya merenung sejenak untuk mencoba. Jadi ya saya iakan lah. Jadi saya ambil tugas dan pelayanan itu sebagai imam. Lalu semenjak dari itu sampai sekarang. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak dengan tugas yang sekarang dikaitkan dengan latar belakangnya yang tadinya Muslim? Apakah tidak ada semacam pergolakan batin atau bagaimana Pak? Itu pasti ada Pak. Karena menurut saya kadang-kadang kurang percaya diri.
karena saya masuk Katolik pada waktu itu belasan tahun, mungkin baru 2 tahunan saya menjadi Katolik. Langsung jadi pemimpin umat baru 2 tahun. Ya, otomatis saya di dalam keagamaan Katolik saya belum saja jauh sekali ya, untuk mendalaminya. Hanya tahu doa kami, salam Maria, atau percaya, hanya itu saya yang tahu. Tapi saya memang mau belajar ya, untuk mendalami iman saya kepada Tuhan. Jadi saya berusaha segala macam, saya berusaha dari buku, saya membaca, dari khotbah pastor, saya pun bisa, saya mengambil ilmu sedikit. Jadi pada akhirnya ya sedikit bisa bertambah lah ilmu pengetahuan saya, cara saya membawa ibadah, cara saya khotbah, sedikit banyaknya saya ketahui. Tapi zaman sekarang ini karena banyak informasi, misalnya dari YouTube, di situ saya juga saya buka masalah khotbah atau coba saya ambil hikmah yang baik saya sampaikan kepada umat. ya. Itu saya. Ya, berapa kira-kira jumlah umat Bapak di stasi Bedigong ini? Di stasi Bedigong kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya data itu 98 kakak. Berarti ada lebih 200-an mungkin ya? 200-an, hampir 300 Pak. Hampir 300 umat atau jemaat yang dilayani oleh Pak Budi atau bapaknya Melda ini. Ya, beliau memang memiliki latar belakang yang unik. Tapi tadi kita sempat cerita-cerita, ternyata beliau merasa cocok dengan iman yang sekarang, iman Katolik. Malahan dirasa ada hikmah atau ada berkat gitu Pak ya. Sangat cocok. Ya, ada berkat rasanya dia jadi pemimpin umat walaupun dengan segala kesulitan yang ada, keterbatasan yang ada. Nah, kalau yang Bapak rasakan sendiri bagaimana penyelenggaraan ilahi atau berkat Tuhan itu dalam kehidupan Bapak? Kalau kita pandang dari berkat itu memang banyak saya rasakan. Berkat itu kadang-kadang Tuhan memberikan berkat datang dari orang lain, rezeki, tapi intinya berkat itu yang saya rasakan banyak. Contohnya beberapa tahun yang lalu saya bisa anak saya sekolah SMP sampai SMK, sampai satunya SMK lagi, dan saya tidak mendapat kesulitan untuk dalam istilah biaya, walaupun itu secukupnya. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan yang Tuhan beri. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan untuk mencari duit lah. Ya. Dan berkat yang lain itu banyak yang saya sebutkan. Ya, artinya memang iman yang Bapak anut sekarang Katolik, dan juga tugas yang diemban ini diemban dengan penuh ketulusan Pak ya. Iya. Nah, dengan penuh rasa menerima lah dengan tugas-tugas ini tanpa beban sama sekali. Ya. Oke, itu wawancara singkat kami dengan pemimpin umat stasi Bedigong, pemimpin umat Katolik yang beragama Islam. Kan begitu, itu masa lalunya. Sudah lama ditinggalkan. Beliau sudah beragama Katolik sekarang. Asli Katolik dan terus memperdalam ajaran Katolik ya. Waktu agama saya Islam, nama saya hanya Budi Pawali. Budi Pawali. Setelah saya masuk Katolik, sudah dibaptis, lalu nama saya menjadi Victorius Budi Pawali. Ya, itu nama beliau, Pak Victorius Budi Pawali. Victory itu kemenangan artinya Pak ya, kemuliaan ya. Pas itu dengan nama Bapak. Ya, selamat bertugas Pak. Ya, tetap kuat dalam tugas dan pelayanan betapapun sulitnya, dan yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga.